Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan dan keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikut yang istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Begitu beratnya ujian manusia pilihan yang beliau alami. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian tersebut pada dirinya. Ada maksud tertentu yang kadangkala kita sebagai manusia awam sangat terbatas kemampuan kita untuk membuka tabir sang manusia pilihan tersebut. Pembahasan tentang manusia pilihan sangatlah sulit kalau kita menggunakan akal atau pemikiran. Banyak kita menyimak pembahasan sang manusia pilihan. Setiap pembahasan banyak yang mengatakan jati dirinya atau keberadaannya. Tentunya sangatlah sulit dibuktikan sampai saat ini. Karena yang dibahas tentunya tentang perjalanan secara dohir maupun batin sang manusia pilihan. Kalau menggunakan akal dan pemikiran akan kehabisan cerita, dan yang diceritakan tentang kesaktiannya dan berbagai macam yang diceritakan tentang kehebatan sang manusia pilihan. Tentunya hal tersebut bukanlah beliau belajar dan suatu keinginannya, tapi semua yang beliau alami itu sudah suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak akan mungkin beliau akan cenderung untuk keduniawian dengan menggunakan nafsunya, dikarenakan sang manusia pilihan bukan bentuk fisik yang diutamakan. Yang sering kita dengar, wah beliau tampan dan gagah, kemudian akan banyak wanita mengaguminya karena gagah dan tampan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tentunya pembahasan tentang manusia pilihan diperjalankan untuk suatu proses pengembelengan dari segi batinnya yang terus berlangsung sampai saat ini. Tentunya mengetahui persis beliaulah yang terpilih yang mengetahui. Bagi Abah di sini sebagai orang awam tentulah tidak akan mampu membuka tabir sang manusia pilihan secara benar, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menyukai sifat-sifat yang tercela seperti sombong, ria, takabur. Karena sifat tersebut pada dirinya manusia pilihan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat keegoannya itulah yang akan menutup dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba kepada Tuhannya. Jadi pembahasan tentang manusia pilihan tidaklah semudah yang dibayangkan. Para manusia pilihan yang terdahulu sebagai utusan tentunya banyak mengalami ujian-ujian yang tidak kita pernah bayangkan. Beban yang akan diberikan kepada sosok manusia pilihan tersebut. Jadi pembersihan pada diri manusia pilihan tersebut yang sudah Abah bahas kemarin tentang pembersihannya secara batin dan dohir sebagai wadah juga mengalami proses pembersihan, dan bukanlah suatu kenikmatan yang beliau alami. Kalau beliau pencinta dunia dan tidak akan sempat beliau ke tingkat tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita sebagai manusia awam menyukai kenikmatan dunia, manakala kenikmatan itu hilang maka pada umumnya akan merasa sedih. Tidak sedikit manusia saat sekarang ini tidak menerima diberikan ujian manakala kenikmatan diambil atau dikurangin. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian untuk mengangkat derajat seseorang dengan bermacam-macam ujian
untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sang sosok manusia terpilih tentunya mengalami seperti itu. Beliau dibersihkan dari kenikmatan duniawi, juga keegoannya dirinya tentu dikit demi sedikit akan bisa beliau kendalikan. Tapi tidak semua mampu sampai ke tingkat ini, sehingga dengan kesadarannya beliau menyadari segala sesuatu dunia ini dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau sudah memahami, tentunya timbullah kesadaran pada diri sang manusia pilihan, hanya menyerahkan segala sesuatu permasalahan dirinya kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keadaannya saat ini dalam kesendirian, maka Allah bertajalli pada dirinya, dan sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan dirinya dari orang-orang, sehingga dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada. Setiap beliau menemukan atau menjumpai suatu permasalahan terhadap dirinya, beliau bertanya dalam dirinya, dan beliau selalu diminta untuk memohon kepada Allah. Kemudian beliau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang beliau mohonkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terjadi pada diri sang manusia pilihan tersebut. Manakala beliau menemukan atau menjumpai juga menghadapi permasalahan yang sulit, maka beliau akan memohon pertolongan kepada Allah. Beliau menyadari jiwa ini adalah jiwamu, dan dirinya adalah dirimu, dan tidak ada selain dirimu yang disebut-sebut. Dengan tanganmu aku menyentuh, dengan kakimu aku berjalan, dengan matamu aku melihat, dengan telingamu aku mendengar. Dialah sosok manusia pilihan yang terpilih. Tentunya di mana dan siapa jati dirinya belum bisa diketahui, walaupun ada sebagian manusia dengan kemampuannya, dengan spiritualnya mengetahui sang manusia pilihan jati dirinya dan keberadaannya, sampai saat ini tidak bisa dibuktikan. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu penjelasan atau pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita, dihargai, dihormati. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.